kami kelompok dialektika Platon ingin membagikan beberapa pemikiran Platon bagaimana konsep dialektika digunakan sebagai pembelajaran untuk membentuk karakter pemimpin. Platon mengharapkan pemimpin mempunyai keutamaan dan mengarahkan mereka pada kebaikan bersama. Nah, pada kesempatan ini juga kami ingin menjelaskan bagaimana Platon menempatkan dialektika pada posisi yang tertinggi. Berbeda dengan Sokrates, Platon menginginkan dialektika sebagai sebuah metode argumentasi par excellence bagi seorang filsuf. Nantinya memang ini diberikan kepada calon-calon pemimpin yang mempunyai tahapan bagaimana mereka bisa mengetahui proses dialektika. Ada beberapa level yang harus mereka ketahui untuk dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Platon meninggikan dialektika menjadi sains, bahkan dialektika dijadikan sebagai mahkota dari segala pengetahuan. Ilmu tertinggi ini yang diprogramkan untuk calon pemimpin pada Platon diharapkan mereka dapat menarik sebuah intelligible yang tertinggi, yaitu tentang ide kebaikan. Nah, objek dari dialektika sendiri adalah forma intelligible. Nah, dialektika Platon ini sendiri muncul dikarenakan masuknya teori tentang idea atau eidos dalam konsep berpikir Platon. Level-level yang akan dibahas akan lebih diperdalam lagi dalam slide-slide berikutnya bersama teman kami. Silahkan. Dialektika Platon dapat dipahami dengan sebuah cerita yang biasa kita kenal sebagai alegori gua. Di Alkisah ada sekelompok orang yang sejak lahirnya tinggal di sebuah gua dan tidak dapat menoleh ke belakang, dan mereka hanya dapat melihat ke tembok gua. Di tembok itu mereka bisa melihat ada bayangan yang ditimbulkan oleh api di belakang mereka. Ada bayangan dari benda-benda atau manusia yang lewat. Tapi bagi mereka hanya itulah pengetahuan yang mereka ketahui. Jadi yang menurut mereka bayang-bayang itu adalah pengetahuan itu sendiri. Jadi mereka sering membicarakan tentang bayangan anjing, bayangan orang, bayangan pot, dan lain sebagainya. Tapi suatu hari seorang tahanan berhasil keluar dan ia perlahan-lahan keluar dari gua itu, dan ia ternyata mengalami kebutaan sejenak karena silaunya cahaya yang sesungguhnya yang ada di luar gua itu. Setelah berusaha menyesuaikan diri, ia akhirnya bisa melihat bahwa di luar sana ada hal-hal lain yang ternyata berwarna dan nampak lebih jelas, yaitu dia dapat melihat pohon yang sesungguhnya, dapat melihat danau yang sesungguhnya, manusia-manusia yang sesungguhnya. Dia kemudian mengenal dunia dengan indera, dengan penglihatannya, dengan indera peraba dan sebagainya. Tapi lebih dari itu, kemudian ia ingin memahami kenyataan dari benda-benda itu secara lebih lanjut. Misalnya kemudian ia meneliti pohon. Dia bisa mengukur secara matematis, ini pohon ini tingginya berapa, atau diameternya berapa, beratnya berapa. Kemudian dia juga bisa mengelompokkan, oh ini jenis pohon mangga, ini jenis pohon rambutan, dan sebagainya. Tapi pada akhirnya, untuk memahami kesejatian, ia melihat ke atas kepada matahari ya. Karena dari matahari itulah tampillah sinar yang sejati yang memampukan dia untuk memahami segala sesuatu yang lain. Ya kurang lebih seperti itulah alegori gua yang kita simpulkan dalam 4 poin. Yang pertama adalah bayang-bayang atau eikasia. Poin kedua, pengenalan indrawi atau pistis. Poin pertama dan poin kedua masih termasuk opini, karena bayang-bayang maupun pengenalan indrawi masih bersifat subjektif dan dapat menipu. Akan tetapi di poin ketiga, secara matematis orang sudah harus meneliti, harus membuat penilaian yang lebih objektif daripada di poin pertama dan kedua. Meskipun demikian, orang diharapkan tidak hanya berhenti pada poin ketiga, akan tetapi bisa sampai ke poin keempat, yaitu idea atau pemahaman yang sejati yang disebut sebagai noesis. Ya, tadi kita telah mendengar dialektika Platon yang dianalogikan seperti alegori gua. Bahwa di sana ada 4 tahap, mulai dari eikasia, pistis, dianoia, hingga pada akhirnya noesis. Dan 4 tahap ini kita juga bisa gunakan untuk melihat
isu yang paling baru, yang paling global, yang membuat dunia khawatir, yaitu coronavirus. Adalah seorang dokter yang mendengar desas-desus tentang sebuah penyakit yang katanya bergejala flu, tapi juga ada yang mengatakan gejala pilek, demam tinggi, juga ada yang mengatakan batuk. Pada saat ia mendengar desas-desus ini, ia ada pada tahap bayang-bayang atau eikasia, bahwa dia merasakan sesuatu yang tidak jelas, hingga pada akhirnya suatu saat ia menemui atau memperoleh seorang pasien yang berciri-ciri atau bergejala seperti yang telah ia dengar dari desas-desus tadi. Dan ketika ia melihat, ketika ia bisa menyentuh dengan panca inderanya, inilah ia sampai pada tahap pistis, pada tahap pengenalan indrawi. Hingga setelah ia melihat secara indrawi, kemudian ia sampai pada tahap selanjutnya, tahap yang lebih tinggi, yaitu tahap ketika dokter mulai menguji, memeriksa pasien dengan sampelnya yang kemudian dikirim ke Litbangkes Kementerian Kesehatan, kemudian juga mengecek bagaimana paru-parunya, kemudian riwayat kontak selama 2 minggu sebelumnya. Dan pada tahap pemeriksaan inilah kemudian si dokter mengenali ciri-ciri dari apa yang telah ia periksa, bahwa penyakit ini dapat menular ke siapa saja, bukan hanya dari hewan ke manusia, tapi juga manusia ke manusia. Dan ternyata virus ini yang ia peroleh juga dapat menyerang siapa saja. Dan tahap inilah ia sampai pada tahap dianoia, bahwa ia mengerti secara matematis, mengerti secara hasil dari proses penelitian. Proses hasil inilah proses dianoia. Tapi lebih lanjut, ia sampai akhirnya setelah proses dianoia yang panjang, hasil-hasil lab, sampai pada tahap noesis, bahwa si dokter mengerti secara mendalam, mengerti secara hakiki apa itu sebenarnya virus ini, hingga akhirnya dia bisa mengerti secara menyeluruh dan membedakan apa yang membedakan virus ini dari virus yang lain, juga bisa mengenali persamaan virus ini dari virus yang lain. Pada intinya dia sampai pada tahap sungguh-sungguh mengerti hakikat dari virus ini, mengerti secara mendalam. Inilah tahap noesis. Hingga lebih lanjut, seperti yang telah dianalogikan dalam alegori gua, yaitu idea kebaikan yang digambarkan dengan matahari. Ia sampai pada tahap ini ketika ia sudah mengerti apa itu penyakit ini secara mendalam, secara hakiki, ia sampai pada tahap kebaikan, sehingga ia tahu apa yang harus dilakukan, apa sikap-sikap yang perlu dilakukan untuk menangani penyakit ini, dan sikap-sikap secara menyeluruh apa yang harus dilakukan orang supaya virus ini tidak merebak, tidak lalu menular kemana-mana, pada tahap dimana ia sungguh sampai pada tahap kebaikan, sikap yang harus dilakukan untuk pasiennya sendiri dan juga secara menyeluruh. Demikian. Ya, tadi sudah dijelaskan tentang alegori gua, bagaimana dialektika Platon amat erat terkait dengan proses untuk mencapai
ke tataran tertinggi dari pengetahuan, yaitu idea sendiri. Dan Platon kemudian membagi dialektikanya ke dalam dua proses. Yang pertama, proses menaik. Proses menaik ini diistilahkan sunagoge. Sementara yang kedua adalah proses menurun, yaitu proses diaresis. Pada proses yang menaik atau sunagoge, dialektika dimaksudkan mengumpulkan berbagai hal yang dikelompokkan dalam jenis atau spesies forma intelligible tertentu. Jadi dari bawah spesies-spesies dikumpulkan sampai naik ke dalam suatu forma intelligible yang umum atau idea. Sementara kebalikannya, diaresis, dari forma intelligible diturunkan melalui sebuah proses pemilahan, pembagian ke dalam berbagai kelompok atau kategori, sehingga forma intelligible itu tidak dapat dibagi-bagi lagi. Nah, sebagai contoh, dalam kasus coronavirus ini, proses sunagoge akan mencari forma intelligible novel coronavirus atau coronavirus baru, pertama-tama dengan mencermati setiap kasus yang terjadi, satu persatu kasus yang terjadi di kenyataan. Ada yang demam hingga 38,5 derajat Celcius, ada yang demam hingga 37,5 derajat Celcius. Tapi kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan dari data-data itu bahwa virus ini secara umum menyebabkan demam. Juga dari munculnya fenomena gejala-gejala yang timbul di dalam masyarakat, terutama di dalam pasien yang terjangkit oleh virus ini, ditemukan variasi gejala yang mirip-mirip seputar pernafasan, sakit pernafasan, gangguan pernafasan seperti batuk, pilek, sesak napas, sakit tenggorokan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dilakukan uji laboratorium terhadap virus itu sendiri. Pola penyebarannya juga dipelajari hingga akhirnya lebih banyak aspek, lebih banyak sisi dari virus itu yang dapat dikenali. Misalkan penyebarannya dapat terjadi antar manusia, masa inkubasinya terjadi 14 hari. Nah, itu semua adalah bagian dari bagaimana pengenalan itu secara bertahap naik ke tingkat yang lebih tinggi. Nah, dari pengenalan yang didapat dari masing-masing kasus kemudian dikerucutkan dan dibuat menjadi semakin umum, akhirnya dicapailah sebuah pengenalan yang paling umum berupa ide atau kodrat, hakikat atau definisi dari virus corona, yakni apa yang disebut sebagai virus corona. Nah, sedangkan diaresis bekerja sebaliknya. Dari pengenalan akan virus corona itu, ide atau hakikat dari virus corona, kemudian ide itu dibagi-bagi, dipilah-pilah menjadi ciri-ciri yang dapat ditemukan dalam kasus per kasus.